Tanti berdiri di depan gedung 3 lantai berwarna abu-abu yang merupakan kantornya setelah mendapatkan pekerjaan baru. Lokasinya tidak terlalu ramai, berada di sisi dalam kawasan bisnis yang baru dibangun. Deretan ruko masih banyak yang kosong, sebagian tertutup seng dengan cat terkelupas. Beberapa tukang terlihat duduk santai di dekat warung kopi kecil di ujung jalan. Ia melangkah masuk ke dalam gedung. Interiornya sederhana, dengan lantai keramik putih, tembok yang dihiasi poster-poster properti, dan meja resepsionis yang kosong. Seorang perempuan mendekat dari arah ruangan dalam. Rambutnya diikat rapi, mengenakan kemeja biru muda. "Kamu Tanti ya? Aku Fani," katanya sambil tersenyum. "Ayo, aku antar ke ruangan." Di lantai 2, ruangan kerja utama dipenuhi 4 meja besar yang dipisahkan partisi rendah. 2 meja kosong. Di pojok ruangan ada 1 pintu tertutup yang tampak jarang digunakan. Di sebelahnya tertempel label buram bertuliskan "Ruang Meeting". Pintu itu terlihat lebih kusam dari yang lain. Tanti duduk di meja yang sudah diberi namanya. Tak lama, seorang pria bertubuh tinggi masuk ke ruangan. Wajahnya agak pucat, tapi senyumannya ramah. "Ega," katanya memperkenalkan diri. "Aku bagian legal. Kalau ada apa-apa soal dokumen, bisa tanya aku." Seorang pria lain menyusul. Badannya lebih kecil, memakai kemeja lengan pendek dan celana bahan. Namanya Jeffrey. Ia terlihat santai dan suka bercanda. Ketiganya menyambut Tanti dengan ramah, memperkenalkannya pada sistem kerja, klien-klien yang sedang ditangani, dan ritme kerja yang tidak terlalu padat. Kantor itu memang tidak besar, tapi punya cukup nama di wilayah tersebut. Hari berjalan ringan. Tanti mulai membiasakan diri. Menjelang sore, hanya ia dan Fani yang masih ada di ruangan. Tanti melihat ke arah ruang meeting yang tetap tertutup. "Ruangan itu nggak dipakai?" tanyanya. Fani melirik sebentar. "Jarang, udah lama nggak dipakai. Biasanya kita rapat langsung di bawah aja, lebih gampang." Tanti mengangguk. Ia tidak bertanya lebih lanjut. Menjelang jam 5, Ega masuk lagi untuk mengambil jaket. Ia menoleh ke arah Tanti dan Fani yang masih di meja. "Pulang bareng?" tanyanya. "Nggak, aku mau selesain data ini dulu," jawab Tanti. Ega pamit, disusul Jeffrey. Kantor jadi sepi. Lampu-lampu sebagian masih menyala, terutama di area kerja. Tanti menyalakan musik pelan dari laptop, lalu mulai merapikan laporan klien yang tadi dikoreksi Fani. Sesekali ia melirik ke arah ruang meeting. Masih tertutup rapat. Tiba-tiba, dari sudut pandang matanya, seolah ada seseorang berdiri di depan pintu itu. Tanti menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa. Ia menghela napas pelan. Mungkin lelah. Saat ia hendak kembali ke laptop, perasaannya tidak enak. Seperti ada yang mengawasinya dari arah pintu itu. Ia menoleh lagi. Pintu masih tertutup. Tapi kali ini ia merasa yakin. Tadi seperti ada sesuatu yang bergerak dari balik kaca buram di tengah pintu. Tanti membereskan barang dengan cepat. Dalam hati ia berkata, mungkin besok saja dilanjutkan. Begitu ia melewati pintu keluar, lampu ruangan belakang mati sendiri. Tanti membuka laci meja barunya untuk mencari dokumen template yang diminta Fani. Di dalamnya terdapat map plastik berisi beberapa arsip lama. Kertasnya sudah menguning di bagian pinggir, sebagian bertuliskan laporan keuangan dan notulen rapat bertanggal lebih dari 2 tahun lalu. Ia menarik satu dokumen yang mencantumkan nama lengkap seseorang di bagian tanda tangan. Ratri Prameswari. Nama itu tidak terdengar asing, tapi ia merasa belum pernah mendengarnya di kantor. Di halaman lain, nama yang sama juga muncul sebagai penanggung jawab proyek properti di daerah Karangjati, tertulis bersebelahan dengan tanda tangan Ega dan Jeffrey. Tanti membawa dokumen itu ke meja Feni saat waktu istirahat makan siang. Fani sedang memanaskan bekal di pantry kecil dekat tangga. "Feni, aku nemu ini di laci. Kamu kenal Ratri Prameswari?"
Tanya Tanti sambil menyodorkan kertas. Fanny melirik sekilas, lalu mengangkat alis. Ah, itu arsip lama, nggak penting. Orangnya udah nggak kerja di sini. Tanti menunggu penjelasan lebih lanjut, tapi Fanny hanya fokus membuka wadah makan. Jawabannya menggantung. Sorenya, saat semua orang sibuk di depan komputer masing-masing, Tanti mencoba bertanya pada Jeffrey. Mas Jeffrey, dulu ada yang namanya Ratri, ya? Dia kerja di sini juga? Jeffrey tidak langsung menjawab. Ia mengangkat bahu sedikit, lalu berkata, udah lama banget, kayaknya cuma sebentar, cuman admin proyek gitu. Setelah itu, Jeffrey kembali mengetik dan tidak menanggapi lebih jauh. Sepanjang minggu, Tanti tidak bisa menghilangkan rasa penasaran. Ia membuka dokumen digital kantor, mencoba mencari nama Ratri, tapi tidak ada dalam daftar staf atau struktur organisasi lama. Bahkan email dengan nama itu sudah dihapus. Salah satu sore, ia lembur sendirian lagi. Ruangan terasa lebih sepi dari biasanya. AC tetap menyala, lampu masih terang, tapi ada hawa berbeda, seperti udara yang lebih berat dan dingin. Ketika Tanti sedang mengecek file dari printer, terdengar suara kursi di belakangnya bergeser pelan. Ia menoleh. Semua kursi di meja kerja tetap di tempatnya. Tidak ada siapapun di ruangan selain dirinya. Ia kembali duduk, mencoba menyelesaikan tugas secepatnya. Tapi perasaan tak nyaman terus muncul. Seperti ada yang berdiri di sudut ruangan. Diam saja, mengamati. Matanya sempat melirik ke pintu ruang meeting. Masih tertutup rapat. Tapi ia merasa setiap kali ia membelakangi arah itu, rasa dingin makin kuat. Tanti mematikan komputer, membereskan tas, dan memutuskan pulang lebih awal. Sebelum keluar, ia kembali melihat ke arah meja Jeffrey. Kursi yang tadinya menempel ke meja, kini bergeser ke belakang. Ia yakin sebelumnya tidak seperti itu. Pintu ditutup perlahan. Kali ini tidak ada lampu yang mati, tapi Tanti yakin ada yang masih ada di dalam. Tanti masih di kantor saat waktu hampir menunjukkan pukul 8 malam. Laporan properti yang harus direkap besok pagi belum selesai. Fanny sudah lebih dulu pulang, begitu juga Ega dan Jeffrey. Hanya suara ketikan dari laptop dan dengungan AC yang terdengar. Kantor sudah sepi. Lampu di lantai 1 sudah dimatikan, menyisakan cahaya dari lantai 2 tempat. Tanti duduk bekerja. Sesekali ia melirik ke arah pintu ruang meeting yang tetap tertutup sejak ia datang. Saat sedang mengetik, Tanti menghentikan jari-jarinya. Ia merasa mendengar suara seperti isakan pelan. Tidak jelas, tapi terdengar dari arah ruang meeting. Ia diam beberapa saat, mencoba mendengarkan lebih saksama. Suara itu masih ada. Lembut, seperti seseorang menangis tertahan. Tanti berdiri dan berjalan perlahan ke arah pintu meeting. Ia berhenti tepat di depan pintu yang kacanya buram. Tidak terlihat apapun dari luar, hanya bayangan remang cahaya lampu dari lorong belakang. Isakan itu tiba-tiba berhenti. Tanti menggenggam gagang pintu. Jantungnya berdebar, tapi ia mencoba tetap tenang. Ia dorong perlahan pintu itu. Begitu terbuka, lampu di dalam langsung padam. Ruangan gelap total. Tanti berdiri di ambang pintu, mencoba mencari saklar. Tangannya meraba tembok di sisi kanan. Saat ia menemukan saklar dan menyalakan lampu, cahaya langsung memenuhi ruangan. Tidak ada siapa-siapa di dalam. Namun matanya tertumbuk pada satu titik di ujung ruangan. Kursi besar di tengah meja terlihat seperti baru saja dipakai. Dan di atas lantai, ada jejak kecil seperti bekas sepatu perempuan yang basah. Tanti melangkah masuk, menatap ke arah kursi. Saat itu, dari sudut mata, ia melihat sesuatu. Seorang perempuan duduk membelakanginya di kursi paling ujung. Rambut panjangnya tergerai, menutupi sebagian punggung. Tubuhnya diam, tidak bergerak sedikit pun. Tanti berdiri mematung. Suaranya tercekat. Ia mencoba mengatur napas. "Maaf, siapa ya?" tanyanya pelan. Perempuan itu tidak menjawab, hanya diam.
Tanti memberanikan diri melangkah maju satu langkah. Tapi sebelum ia bisa berkata lagi, lampu di ruangan berkedip sebentar lalu mati. Saat kembali menyala hanya dalam hitungan detik, kursi itu kosong. Tidak ada siapa-siapa. Tanti berdiri sendirian di tengah ruangan. Ia menatap sekeliling, mencoba mencari penjelasan. Tapi ruangan itu tetap sepi dan biasa saja. Tidak ada jejak keberadaan orang lain. Ia mundur perlahan, keluar dari ruangan dan menutup pintunya kembali. Malam itu, Tanti pulang dengan perasaan tak tenang. Ia tahu apa yang ia lihat bukan hal biasa. Dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar yakin seseorang masih ada di kantor itu. Seseorang yang seharusnya tidak ada. Sejak malam itu, Tanti tidak bisa berhenti memikirkan perempuan berambut panjang yang muncul di ruang meeting. Ia yakin itu bukan halusinasi. Ia mencoba mencari penjelasan, dan satu-satunya petunjuk yang terus mengganggunya adalah nama yang ia temukan beberapa waktu lalu, Ratri Prameswari. Di sela-sela jam kerja, Tanti mulai mencari tahu lebih dalam. Ia membuka file lama yang tersimpan di server kantor, lalu menelusuri dokumen keuangan dan laporan proyek dari 3 tahun lalu. Proyek Karangjati adalah salah satu proyek besar yang ternyata penuh dengan revisi dan peringatan audit. Nama Ratri Prameswari muncul di beberapa file, sebagian besar sebagai staf keuangan lapangan. Ia melihat Ratri sering terlibat dalam pengelolaan dana proyek bersama 3 nama lain, Ega, Fani, dan Jeffrey. Tanti mencatat semua itu. Tapi yang menarik perhatiannya adalah laporan pengeluaran bulan terakhir sebelum proyek dihentikan. Ada ketidaksesuaian angka yang besar. Dalam memo internal tertulis bahwa RP diduga menyalahgunakan dana operasional. Dan selanjutnya disebutkan bahwa RP tidak bisa dihubungi sejak 2 minggu terakhir. Ia membuka kembali email internal tahun itu dan menemukan satu utas panjang dari tim audit. Di sana disebutkan bahwa Ratri menghilang secara mendadak dan perusahaannya mengalami kerugian besar karena dana proyek tak bisa dipertanggungjawabkan. Tanti membaca ulang email itu beberapa kali. Semua menyudutkan Ratri. Tapi yang membuatnya curiga, tidak ada satupun email balasan dari Ratri sendiri. Tidak ada pernyataan pembelaan. Tidak ada bukti atau keterangan dari pihaknya. Ia merasa ada yang janggal. Kenapa semuanya langsung menyalahkan Ratri? Kenapa jejak digitalnya seperti dihapus? Ia mencoba mencari akun media sosial Ratri, tapi tidak aktif lagi. Akun LinkedIn terakhir kali diperbarui 4 tahun lalu. Tidak ada unggahan, tidak ada aktivitas. Seolah-olah orang itu benar-benar menghilang dari dunia. Tanti lalu mengingat bagaimana Fani, Jeffrey, dan Ega selalu menghindari obrolan soal masa lalu kantor. Mereka tampak enggan membicarakan apapun terkait proyek lama. Tanti mulai menyusun kemungkinan. Jika benar Ratri dituduh secara sepihak, siapa yang sebenarnya berada di balik penggelapan dana itu? Kenapa hanya Ratri yang disalahkan? Saat lembur keesokan malamnya, Tanti kembali sendirian. Kali ini ia membuka kembali arsip PDF lama dan memperbesar tanda tangan digital yang terlampir. Tanda tangan Ega dan Jeffrey tetap sama seperti sekarang. Tapi tanda tangan Ratri terlihat seperti baru disalin dari dokumen lain. Ukuran dan posisi tanda tangannya tidak sejajar dengan yang lain. Tanti mendadak merasa dingin. Ia mulai bertanya dalam hati, jika Ratri memang tidak bersalah dan ia menjadi korban, mungkinkah yang ia lihat di ruang meeting itu bukan sekadar hantu, tapi seseorang yang ingin menunjukkan kebenaran? Tanti baru saja selesai dari rapat kecil dengan divisi legal di lantai 3. Ia merasa sedikit pusing karena pembahasan yang panjang dan rumit. Ia masuk ke dalam lift seorang diri dan menekan tombol menuju lantai 1. Lift mulai bergerak turun. Tapi alih-alih berhenti di lantai 1, lift tiba-tiba berhenti di lantai 2. Lantai ini tidak pernah digunakan.
Semua ruangan di lantai itu sudah lama kosong. Tidak ada aktivitas, tidak ada penerangan yang menyala. Pintu lift terbuka perlahan. Tanti berdiri diam. Tidak ada siapa-siapa di depan pintu. Cahaya di luar remang, hanya tersisa pantulan dari lampu di dalam lift. Tapi yang membuatnya kaku adalah bayangan yang muncul di kaca bagian belakang lift. Bayangan perempuan. Ia berdiri tepat di belakang Tanti. Rambutnya panjang menutupi sebagian wajah. Matanya merah, menatap lurus ke arah cermin. Dan bibirnya membentuk senyum tipis yang tidak wajar. Tanti terdiam. Lehernya kaku dan tengkuknya terasa berat. Ia mencoba mengumpulkan keberanian untuk menoleh ke belakang. Tapi saat ia menoleh, lift itu kosong. Tidak ada siapa-siapa di belakangnya. Pintu lift kemudian menutup sendiri dan bergerak turun ke lantai 1. Tanti keluar dengan napas berat. Ia tidak berani langsung pulang. Ia duduk di ruang lobi sebentar, mencoba menenangkan diri. Sampai malamnya, bayangan itu masih melekat di pikirannya. Saat tidur, Tanti terbangun berkali-kali. Dalam tidurnya, ia melihat sosok perempuan yang sama, berdiri di pojok kamar kosnya, diam saja. Di mimpi lain, sosok itu muncul di meja kerjanya. Rambutnya basah, bajunya kusut, dan matanya menatap tajam tanpa berkedip. Tanti bangun dengan keringat dingin dan jantung berdebar. Ia mulai menyadari bahwa ini bukan sekadar ketakutan biasa. Sosok itu mengikuti dirinya, muncul di tempat-tempat tak terduga, bahkan saat tidak ada yang bisa melihat. Keesokan harinya di kantor, ia mencoba mencari tahu apakah ada orang lain yang pernah mengalami hal serupa. Ia membuka obrolan dengan Fani dengan nada santai, tapi Fani langsung menghindar dan mengalihkan topik. Tanti makin yakin bahwa yang ia alami punya hubungan dengan Ratri, dan jika benar itu adalah Ratri, berarti sesuatu yang sangat buruk pernah terjadi padanya, dan itu belum selesai sampai sekarang. Tanti datang lebih pagi dari biasanya. Ia ingin memeriksa kembali laporan-laporan lama yang kemarin ia temukan. Namun saat masuk ke ruang kerjanya, lampu di bagian atas meja menyala dan mati sendiri beberapa kali. Ia sempat berpikir itu masalah listrik, tapi hanya lampu di mejanya yang berkedip. Lampu lain tetap stabil. Ketika menyalakan komputer, layar menyala meski ia belum menyentuh tombol apapun. Komputer itu langsung membuka folder lama yang tak pernah ia akses sebelumnya. Di dalamnya ada beberapa file bernama Ratrilog, Audit KJ Final, dan Rekap TTD. Ia tidak ingat pernah membuka atau membuat folder itu. Tangannya gemetar saat membuka file pertama. Isinya adalah catatan singkat, seperti jurnal kerja, ditulis oleh Ratri. Dalam beberapa catatan, tertulis kekhawatiran soal laporan yang tidak sesuai, tekanan dari atasan, dan rasa takut karena data keuangan mulai diubah tanpa sepengetahuannya. Tanti menggulir ke bawah. Di akhir catatan ada kalimat pendek, "Kalau aku menghilang, cek pengajuan dana minggu keempat." Ia menelan ludah, lalu membuka file berikutnya. Audit KJ Final adalah laporan audit resmi yang menyatakan bahwa pengeluaran proyek Karangjati tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tapi beberapa angka di laporan itu sudah dicoret dan diganti. Tanti yakin ada manipulasi. Di tengah-tengah pemeriksaan file, layar komputer tiba-tiba mati, lalu menyala lagi dan membuka folder lain di desktop. Folder bernama OLD Ratri yang seharusnya sudah dihapus. Semua kejadian itu terjadi tanpa ia kendalikan. Tanti menutup layar dan duduk diam. Ia menoleh ke sekitar, memastikan tidak ada orang lain di ruang kerja. Lalu ia membuka buku kecil dan mulai mencatat. Lampu berkedip, file lama muncul, komputer hidup sendiri. Semuanya seperti menunjukkan arah. Ia menuliskan semuanya, satu persatu, seperti sedang menyusun potongan teka-teki. Meski takut, ia merasa Ratri sedang mencoba memberinya pesan. Mungkin semua gangguan itu bukan untuk menakuti,
tapi untuk menunjukkan sesuatu yang selama ini disembunyikan. Tanti belum tahu siapa yang benar-benar bersalah, tapi semakin banyak petunjuk yang muncul, semakin jelas bahwa apa yang terjadi pada Ratri bukan sekadar kesalahan administrasi. Beberapa hari terakhir, Tanti memperhatikan perubahan sikap Ega. Biasanya ia datang paling awal, kini justru sering muncul setelah jam kerja dimulai. Matanya sembab, wajahnya pucat, dan ia lebih banyak diam. Saat ditanya, Ega hanya menjawab singkat dan menghindar. Sore itu, Tanti sedang menyusun laporan ketika mendengar suara Ega bicara di pantry dengan Jeffrey. Volume suaranya tidak terlalu keras, tapi cukup jelas untuk didengar dari ruang kerja yang bersebelahan. "Aku hampir nabrak, ada perempuan di tengah jalan, berdiri diam, bajunya putih panjang. Pas ku injak rem, dia hilang." Jeffrey tertawa gugup. "Lu kecapekan gak? Serius amat. Aku nyaris masuk parit, Jeff. Gak lucu," jawab Ega cepat. Setelah itu, Ega makin terlihat gelisah. Ia lebih sering memandangi kaca jendela ruangannya, seakan takut sesuatu muncul dari luar. Sekali waktu, ia meninggalkan ruang kerja tanpa pamit, lalu kembali dengan alasan ingin menghirup udara segar. Tanti mulai merasa ada sesuatu yang mengganggu Ega lebih dari sekadar stres kerja. Menjelang malam, kantor sudah hampir kosong. Tanti masih duduk di ruangannya untuk menyelesaikan laporan. Ruangan Ega ada di seberang lorong. Pintunya setengah terbuka. Lampunya menyala. Saat Tanti berdiri untuk mengambil dokumen dari printer, matanya tanpa sengaja melihat ke arah jendela besar di ruang Ega. Ada sesuatu di luar. Tangan, pucat dengan kuku panjang, mencakar perlahan permukaan kaca dari luar. Tangan itu muncul setinggi kepala manusia. Jari-jarinya bergerak naik turun seperti menggores pelan, lalu berhenti. Tanti membeku. Di balik kaca, samar terlihat wajah perempuan berambut panjang. Ia berdiri diam, menatap ke dalam. Matanya kosong. Wajahnya pucat dan kaku. Tanti memalingkan wajah, lalu kembali menatap ke arah jendela itu. Tapi sosok itu sudah menghilang. Ia menelan ludah dan duduk kembali. Napasnya tak beraturan. Besoknya, Ega kembali datang terlambat. Ia menolak ajakan rapat pagi dan memilih bekerja dari ruangannya. Wajahnya makin muram. Ia bahkan tidak menanggapi sapaan Fani. Tanti yakin Ega sedang diteror. Dan yang meneror kemungkinan besar adalah Ratri. Dan jika benar Ratri sedang membalas dendam, maka Ega mungkin bukan satu-satunya yang akan diganggu. Tanti sedang mencetak laporan bulanan saat mendengar suara ribut dari ruang istirahat. Beberapa rekan kerja berdiri mengelilingi sofa. Di sana, Fani terbaring dengan mata terpejam, tapi tubuhnya gelisah, napasnya berat. Dan dari mulutnya keluar gumaman tak jelas. Beberapa detik kemudian, gumaman itu berubah menjadi teriakan. "Ampun Ratri, jangan, aku nggak tahu apa-apa, ampun." Semua orang terdiam. Satu dua orang mencoba membangunkan Fani, tapi ia terus meracau, seperti tengah mengalami mimpi buruk yang berat. Salah satu rekan kantor akhirnya mengguncang tubuhnya kuat. Fanny mendadak terbangun dengan napas tersengal. Matanya mencari-cari arah, lalu menatap Tanti yang berdiri di ambang pintu. "Ini semua karena kamu," katanya lirih. Tanti tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Fanny, bingung sekaligus kaget. "Kamu yang usik dia lagi, padahal sudah tenang." Ucapan itu membuat suasana makin canggung. Rekan-rekan lain saling pandang tanpa tahu harus berkata apa. Fanny bangkit dari sofa, berjalan cepat meninggalkan ruangan. Beberapa berusaha memanggilnya, tapi ia tak menggubris. Tanti kembali ke mejanya, duduk dengan pikiran kacau. Nama Ratri disebut. Fanny seolah tahu sesuatu yang selama ini disembunyikan. Ia bicara soal ketenangan yang terganggu, seperti orang yang merasa bersalah karena sesuatu yang belum selesai. Tanti membuka kembali catatan kecil yang ia simpan di laci.
Ia mencocokkan peristiwa yang belakangan terjadi. Gangguan di komputer, suara di ruang meeting, tangan di jendela Ega, dan sekarang Fani mengigau menyebut nama Ratri. Semua kejadian itu tidak acak. Satu persatu orang yang terlibat dalam proyek lama Ratri mulai menunjukkan perubahan. Tanti yakin ini bukan hanya gangguan biasa. Ratri seperti memberi peringatan, dan Fani mungkin menyimpan kunci penting dari semua yang terjadi. Tapi Tanti juga tahu, menggali lebih dalam akan membuat suasana kantor makin tidak nyaman. Dan ia harus berhati-hati, karena rasa takut kini bukan hanya milik orang-orang yang bersalah. Tanti duduk di pojok pantry dengan ponsel menempel di meja, fitur perekam aktif. Di seberang, Fanny dan Jeffrey bicara pelan. Mereka tak menyadari Tanti ada di sana, karena posisi duduknya terhalang lemari makanan. Suara Fanny terdengar jelas. "Kita nggak bisa terus diam." Tanti mulai curiga. Jeffrey membalas cepat. Suaranya tegang. Dia nggak akan nemu apa-apa. Semua dokumen sudah kita bersihkan. Lagi pula, bukti kuatnya sudah dibawa Ratri sebelum dia. Kalimat itu menggantung. Tanti menahan napas. Fanny lanjut bicara, lebih lirih. Kalau dulu kita ngaku, mungkin dia nggak bakal sampai segitu tertekannya. Tapi kita dorong dia terus. Kita buat dia kelihatan seolah yang bikin laporan palsu. Jeffrey menarik napas. Udah Van, waktu itu kita juga panik. Ega ikut-ikutan, kita terpaksa nutupin. Kalau Ratri nggak bunuh diri, semua bisa beres. Tanti mematikan rekaman perlahan, lalu menyimpan ponsel ke saku. Tangannya dingin, pikirannya berantakan. Jadi benar, selama ini proyek fiktif itu dijalankan oleh Fanny, Jeffrey, dan Ega. Ratri dijadikan kambing hitam. Ketika tuduhan tak bisa ia bantah, dan tekanan terus datang, Ratri menyerah, bunuh diri. Tanti menatap layar ponselnya. Suara mereka berdua sudah cukup jadi bukti bahwa kebenaran tidak seperti yang selama ini ditampilkan kantor. Tapi ia tahu, memperjuangkan keadilan untuk orang yang sudah meninggal bukan hal mudah. Ia mulai mencari informasi soal tempat tinggal terakhir Ratri. Di sistem kantor, alamat lama Ratri masih tercatat. Sebuah rumah kontrakan kecil di pinggiran kota yang menurut kabar sudah kosong sejak beberapa tahun lalu. Tanti merasa ia harus pergi ke sana. Bukan hanya untuk tahu lebih banyak soal Ratri, tapi juga untuk menjawab semua keganjilan yang terus menghantuinya sejak awal. Seperti ada sesuatu yang menunggu untuk ditemukan. Ia menyimpan alamat itu di catatan, dan dalam hati sudah memutuskan, setelah kerja ia akan pergi ke rumah kontrakan Ratri, sendirian. Tanti berdiri di depan sebuah rumah kontrakan yang cat temboknya mengelupas dan dipenuhi lumut. Gerbangnya terbuka sedikit. Tidak ada tanda-tanda kehidupan di sekitar, hanya suara angin menerpa pohon dan rumput liar yang tumbuh di halaman. Ia mendorong pintu perlahan dan masuk ke dalam. Bau lembab menyambut begitu kuat. Ruangan di dalam gelap, hanya diterangi cahaya dari jendela kecil yang kacanya buram. Debu menutupi hampir semua permukaan. Ada meja tua, kursi yang miring, dan rak buku di pojok ruangan. Tanti melangkah pelan ke kamar. Di sana, ia menemukan sebuah kotak kayu kecil di atas meja rias yang retak. Kotak itu berisi buku tulis lusuh. Saat ia membuka halaman pertamanya, tulisan tangan Ratri memenuhi lembaran. Catatan itu berisi keluhan dan perasaan frustrasi. Ratri menulis tentang tekanan yang datang dari kantor. Bagaimana rekan kerja yang dulunya ramah berubah menjadi menjauh, lalu menyudutkannya dengan tuduhan. Ia merasa sendirian, tidak dipercaya, dan terus dihantui rasa malu. Di halaman-halaman akhir, tulisan Ratri menjadi semakin tidak teratur, seolah ditulis saat sedang menangis atau panik. Tanti menutup jurnal itu pelan. Kepalanya terasa berat membaca curahan hati orang yang sudah lama pergi tanpa sempat membela diri. Ia menatap sekeliling kamar, mencoba membayangkan seperti apa hari-hari terakhir Ratri di tempat ini.
Sebuah cermin berdiri di sudut ruangan. Permukaannya sedikit buram. Saat Tanti melangkah mendekat, ia melihat bayangan samar di dalamnya. Seorang perempuan berdiri diam, wajahnya pucat dan matanya kosong. Rambut panjang menutupi sebagian wajahnya. Tanti membeku. Bayangan itu tidak bergerak, tapi matanya menatap lurus ke arah Tanti, seakan sedang menunggu sesuatu. Tanti menahan napas. Saat ia mengedipkan mata, bayangan itu menghilang. Cermin kembali menampilkan pantulan ruangan kosong dan dirinya yang berdiri sendiri di tengah kamar. Ia melangkah mundur perlahan, masih mencoba mencerna apa yang baru saja dilihatnya. Semua yang ia alami bukan lagi sekadar kebetulan. Ratri belum benar-benar pergi. Ada sesuatu yang belum selesai, dan Tanti merasa ia semakin terlibat di dalamnya. Tanti kembali bekerja keesokan harinya dengan kepala yang masih penuh pikiran. Rumah Ratri masih terbayang jelas. Setiap tulisan di jurnal itu menambah keyakinannya bahwa Ratri tidak bersalah dan ada yang disembunyikan oleh beberapa orang di kantor. Kantor terasa berbeda, sepi meskipun jam kerja sudah dimulai. Beberapa meja kosong. Ega belum datang. Jeffrey terlihat mondar-mandir sambil memegang ponsel. Fanny duduk dengan tatapan kosong di depan komputernya. Tak ada obrolan, tak ada tawa. Tanti membuka laptopnya dan memeriksa data yang ia simpan semalam. Tapi sebelum sempat mengetik, terdengar suara dari arah ruang Ega. Jeffrey bergegas menuju ke sana. Tanti ikut menyusul. Di layar monitor komputer Ega, muncul tampilan hitam dengan tulisan putih, "Kembalikan yang kau ambil." Jeffrey mencoba menekan tombol keyboard, tapi layar tidak merespons. Ia menarik napas dalam, lalu mencabut kabel monitor. "Ini pasti ulah siapa?" gumamnya, walau terdengar seperti menenangkan diri sendiri. Beberapa menit kemudian, Fanny keluar dari toilet dengan wajah pucat. Ia mengatakan ada bercak aneh di dalam. Tanti dan Jeffrey menyusulnya untuk melihat. Di dinding atas wastafel terlihat bekas seperti telapak tangan. Warnanya merah kecoklatan. Tidak besar, tapi cukup jelas. Seolah-olah seseorang menempelkan tangannya dalam kondisi basah atau kotor. Jeffrey langsung mengusapnya dengan tisu, tapi bercak itu tidak hilang. Ia mencoba menggosok lebih keras, tetap tidak berubah. Fanny memalingkan wajah. "Ini makin parah," katanya pelan. Ia lalu berjalan cepat kembali ke ruangannya. Tanti menatap Jeffrey. "Kamu yakin gak ada yang disembunyikan? Apa kamu masih menganggap ini kebetulan?" Jeffrey tidak menjawab. Ia hanya memandangi dinding itu dengan tatapan kosong. Menjelang sore, Ega akhirnya datang. Wajahnya kusut, matanya merah seperti kurang tidur. Ia tidak bicara dengan siapapun. Langsung masuk ke ruangannya dan mengunci pintu. Tak lama setelah itu, terdengar suara barang jatuh dari dalam. Tanti melirik ke arah Fanny yang kini hanya menunduk di meja. Rasa bersalah mulai terlihat di wajah-wajah mereka. Gangguan ini bukan sekadar hal aneh yang bisa diabaikan. Ratri seakan sedang menuntut sesuatu yang selama ini ditutupi. Dan itu belum selesai. Tanti memutuskan untuk tidak lagi hanya mengamati. Setelah semua kejadian yang ia alami, dari penampakan, gangguan aneh, hingga jurnal Ratri, ia merasa waktunya sudah tepat untuk menuntut jawaban. Ia menunggu hingga sore ketika suasana kantor mulai sepi. Fanny sedang duduk sendiri di pantry, memegang gelas kopi yang sudah dingin. Tanti mendekat, duduk di depannya tanpa banyak basa-basi. "Aku tahu kamu tahu lebih dari yang kamu bilang," ucap Tanti pelan. Fanny tak langsung menjawab. Ia hanya menunduk dan menggenggam gelasnya lebih erat. "Aku ke rumah Ratri," lanjut Tanti. "Aku baca jurnalnya." Fanny menoleh, wajahnya terlihat lelah dan ketakutan. "Kamu gak seharusnya buka-buka itu." "Aku gak bisa diam. Semua ini salah dan seseorang harus tanggung jawab." Fanny terdiam agak lama.
Lalu dengan suara pelan ia mulai bicara. Awalnya bukan ideku, Jeffrey yang ngajak. Dia bilang kita bisa dapat bonus besar kalau ikut mainin angka. Ega juga udah setuju. Tanti diam, menatap Fanny dengan serius. Ratri gak mau, tapi kami paksa dia tanda tangan. Kami bilang kalau dia nolak, dia yang bakal disalahkan. Setelah itu proyek diaudit. Ratri panik. Kami semua sepakat, kalau ditanya, cukup bilang dia yang urus semuanya. Napas Fanny mulai tersendat. Tangannya gemetar sedikit. Ratri sempat marah, dia bilang mau buka suara. Tapi makin banyak tekanan. Atasan juga mulai curiga dan kami biarkan semua mengarah ke dia. Tanti menekan tombol rekam di ponsel di sakunya tanpa Fanny sadari. Dia hilang dari kantor, gak ada kabar. Beberapa minggu kemudian kami dengar dia bunuh diri. Tapi gak ada yang benar-benar memastikan. Kami pura-pura gak tahu. Kami semua pengecut. Tanti tak berkata apa-apa. Ia tahu itu belum cukup untuk menyelesaikan semuanya. Tapi ini adalah bagian penting. Kenapa kamu cerita sekarang? Tanya Tanti akhirnya. Fanny memejamkan mata. Karena aku gak tahan lagi. Aku lihat dia Tanti. Di kaca toilet, di belakang Ega. Kadang aku dengar dia nangis. Aku gak tahu ini nyata atau bukan. Tapi aku tahu dia belum selesai. Tanti berdiri. Ia menyimpan rekaman itu dengan hati-hati. Bukan hanya sebagai bukti, tapi juga sebagai kunci untuk membawa semua ini ke terang. Gangguan yang dialami bukan sekadar teror tanpa arah. Ratri ingin sesuatu, keadilan, dan Tanti berniat memberikannya. Ruang rapat dipenuhi karyawan. Beberapa dari mereka membawa laptop, beberapa mencatat di buku. Di ujung meja, seorang manajer sedang membuka slide presentasi dari laptopnya. Tanti duduk di dekat pintu, memperhatikan wajah-wajah cemas yang sebenarnya tidak mengerti kenapa rapat mendadak dijadwalkan. Di kursi sebelahnya, Fanny terlihat gelisah. Tanti melirik sebentar, lalu kembali menatap ke depan. Tiba-tiba, layar yang semula menampilkan grafik berubah. Slide berganti sendiri. Semua orang yang duduk langsung menoleh ke depan. Di layar itu muncul wajah seorang perempuan dengan rambut panjang dan kulit pucat. Matanya menatap lurus ke arah hadirin. Sekilas, tampak seperti hasil editan. Tapi tidak ada yang menyentuh laptop. Wajah itu tidak bicara. Hanya diam, menatap. Suasana ruang rapat menjadi sangat sunyi. Lalu, lampu padam. Mesin AC berhenti. Laptop-laptop yang menyala mati bersamaan. Beberapa orang berdiri panik. Sebagian lainnya mencoba menyalakan senter dari ponsel. Terdengar suara pelan dari arah layar. Suara perempuan. Suara lirih yang terdengar seperti, "Ratri, aku ingin kalian mendapatkan balasannya." Seseorang menjatuhkan kursinya. Di dekat jendela, Ega berdiri dan langsung ambruk. Tanti melihatnya pingsan dengan mata terbuka. Jeffrey yang duduk di sudut ruangan langsung berdiri dan lari keluar. Ia menabrak dua orang di lorong, lalu menghilang begitu saja. Salah satu karyawan mencoba menyalakan ulang proyektor, tapi sistemnya error. Slide terakhir yang muncul sebelum mati total adalah tulisan besar. "Aku tahu kalian semua ada di sini." Setelah listrik menyala kembali, suasana rapat tidak dilanjutkan. Sebagian memilih meninggalkan ruangan. Ada yang menghubungi bagian keamanan, ada pula yang duduk diam seperti baru bangun dari mimpi buruk. Sore itu juga, seseorang membagikan file rekaman pengakuan Fanny ke grup internal kantor. Isinya jelas, suara Fanny bercerita tentang kebusukan proyek yang menjatuhkan Ratri. Suara itu menyebut nama-nama yang terlibat. Tidak ada yang mengaku sebagai pengirim file, tapi semua mendengarnya. Tanti hanya duduk di ruangannya. Ia tahu semuanya belum selesai, tapi langkah besar sudah diambil. Ratri tidak lagi diam. Video pengakuan Fanny sudah tersebar, tidak hanya di lingkungan kantor, tapi juga sampai ke pihak luar.
Manajemen tak punya pilihan selain membuka penyelidikan ulang terhadap proyek yang dulu membawa nama Ratri. Hasilnya jelas, dokumen dipalsukan, tanda tangan dipaksa, dan bukti yang selama ini dikubur mulai muncul ke permukaan. Nama Ratri yang dulu dibuang begitu saja kini dipulihkan. Tidak ada lagi status buron, tidak ada lagi tuduhan. Fanny akhirnya ditahan. Jeffrey menyusul beberapa hari setelahnya. Ega yang sempat dirawat karena gangguan psikis akhirnya mengaku ikut terlibat. Ketiganya dijatuhi hukuman. Kantor berubah. Banyak yang memilih pindah divisi, beberapa mengajukan pengunduran diri. Meja-meja kosong, suasana jadi muram, seperti ada sesuatu yang menggantung di udara. Tidak ada yang menyebut nama Ratri dengan suara keras, tapi semua tahu bayangannya masih ada. Tanti mengambil keputusan, ia tidak mau tinggal lebih lama. Setelah semua yang terjadi, ia merasa cukup. Pekerjaannya diselesaikan dengan cepat. Barang-barang pribadinya dikemas rapi ke dalam 2 kotak. Saat keluar dari ruangannya, ia menyempatkan diri melihat ke jendela besar di lorong. Di sana berdiri sosok perempuan, rambut panjang, seragam kerja lama, wajah yang tidak asing. Ratri berdiri menatap keluar, lalu perlahan menoleh ke arah Tanti. Tak ada kata-kata, hanya ekspresi tenang, seolah ingin berkata, "Sudah cukup." Tanti tidak berkata apa-apa. Ia melangkah pergi dengan perasaan lega. Setelah kepindahan Tanti, kantor kembali normal. Tidak ada gangguan aneh. Tidak ada lagi lift berhenti mendadak. Tidak ada bayangan di cermin. Tidak ada suara isak dari ruang meeting. Keadilan mungkin datang terlambat, tapi akhirnya datang. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya.